Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk mengumpulkan bekal di akhirat kelak. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita kelak semua mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Shadaqallahul azim. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 59 tadi Allah sampaikan bahwasanya taatlah ya orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi yang Allah perintahkan tentunya adalah di sini orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak yang beriman? Bagaimana orang-orang yang tidak beriman? Ya tentu dalam perintah ini tidak disinggung-singgung. Karena kalau tidak beriman, diperintahkan apapun dengan Allah, ya namanya nggak beriman. Pasti akan suka-suka. Bisa dengerin, bisa enggak. Bisa ngejalanin, bisa enggak. Namanya nggak beriman. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, pasti namanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, pada Al-Quran tentunya, pasti akan mendengarkan. Jadi sering Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Namun ada juga kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, wahai keturunan Adam. Jadi seluruhnya Allah perintahkan, sembahlah aku. Namun kepada seluruh manusia Allah perintahkan untuk menyembah Allah. Ada yang tidak menyembah Allah. Tapi kalau orang-orang yang beriman perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah berpuasa misalnya hanya kepada orang-orang yang beriman. Iman amat yang dirahmati Allah, ketika kita sudah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tentu hidup kita akan sepenuhnya untuk Allah dan Rasul. Contoh, ketika kita diberi wewenang atau diberi jabatan, tentunya amanah dari Allah. Jika kita ingin memutuskan sesuatu, kita ingin memberikan satu keputusan kepada bawahan kita misalnya, atau arah tujuan daripada perusahaan yang akan kita jalankan misalnya, kita akan melihat apakah yang akan kita putuskan itu, apakah yang akan kita rencanakan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak serta-merta kita mengambil putusan tanpa kita melihat bahwa keputusan tersebut sesuai atau tidak dengan aturan yang ada dalam Islam. Selalu seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, based on-nya adalah, atau basic-nya, atau dasar-dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah makna dari taat pada Allah dan Rasulnya. Apapun itu, dimanapun itu, kita akan berlakukan seperti itu. Seperti kita ketahui saat ini, begitu banyak korban di Palestina, Rohingya, dan tempat-tempat lain. Uighur, banyak umat muslim teraniaya di sana. Khususnya yang terakhir di Palestina. Sudah 2 bulan lebih genosida oleh
penjajah Zionis Yahudi Israel ada di sana. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh para pemimpin muslim di dunia ini? Sungguh, meskipun ada, tapi rasanya kok kurang maksimal. Karena apa? Karena mereka berwenang, para pemimpin itu berwenang untuk memerintahkan tentaranya misalnya, atau angkatan bersenjatanya dan perlengkapannya untuk membela Palestina. Tapi mereka tidak lakukan. Sebuah tanda tanya besar. Kenapa sampai seperti ini? Tentu banyak pertimbangan. Betul bahwa banyak pertimbangan. Pertimbangan yang utama tentunya yang ada hubungan dengan negara kuat Amerika misalnya, atau Inggris. Jadi seperti kita ketahui kemarin, Houthi yang di Yaman itu kelompok membela Palestina ketika ada kapal Israel yang melewati selat Yaman, mereka serang, tapi apa lacur? Amerika dan Inggris serta-merta menyerang mereka. Bukan menyerang kapal yang mereka anggap sebagai pengganggu, tapi mereka menyerang wilayah Yaman. Yaman dibombardir, dibom. Di mana di situ juga ada anak kecil, wanita, orang tua. Itulah penjajah dengan alasan ingin menyerang para teroris versi mereka. Itu mereka menyerang penduduk yang sipil tentunya, yang tidak ikut perang, tidak tahu menahu tentang ini. Itulah karakter penjajah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, tentu kita kembali kepada taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kita sudah taat Allah dan Rasulnya, tentu kita akan bergerak, tidak takut pada siapapun. Karena yang kita takuti hanya Allah. Jadi kadang penyakit penyakit hati itu adalah cinta dunia dan takut mati. Banyak para penguasa di dunia ini yang begitu cinta pada dunia, begitu takut akan kehilangan tahtanya. Bahkan dengan berbagai cara mereka akan mempertahankan kekuasaannya. Kalau tidak bisa, dia bisa kepada turunannya diberikan dengan segala macam cara. Yang terpenting adalah kekuasaan masih ada pada dirinya maupun keluarganya. Itulah cinta dunia. Orang-orang tersebut tentunya biasanya takut mati. Karena Rasulullah sudah menyampaikan orang yang cinta dunia itu takut akan kematian. Sedangkan orang-orang yang cinta Allah dan Rasulnya tentunya mati tidak ditakuti. Karena pasti akan terjadi. Kita semua pasti akan mati. Nasihat Rasulullah tentang kematian kita masih ingat. Kita tidak boleh takut akan mati. Janganlah engkau takut mati, karena itu pasti terjadi. Takutlah kehidupan setelah kau mati. Renungkanlah ini. Jadi kehidupan setelah mati itu yang terpenting bagi kita. Karena di sana kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita selama di dunia yang fana ini. Iman amat yang dirahmati Allah, kembali kepada taatilah Allah dan Rasulnya. Semoga saja ketaatan itu ada pada diri kita. Dan kita tidak takut akan mati. Dan senantiasa apapun yang akan kita lakukan, kita pertimbangkan. Apakah yang akan kita lakukan tersebut tidak dilarang oleh Allah, tidak dilarang oleh Rasulullah, tidak dilarang oleh agama Islam. Baru kita jalankan. Atau katakanlah tidak dilarang, tapi kita lihat bagaimana kondisinya, bagaimana pengaruhnya, sehingga dalam hidup ini kita akan menjalaninya dengan tulus dan ikhlas dan senang hati. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.